ada amalan dalam Quran untuk memberikan dorongan supaya janin itu berada dalam kondisi yang tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalannya? Ini yang mau saya turunkan. Satu, ini untuk menjaga janin dalam keadaan yang terbaik. Quran surah ke-7 ayat 189. Dua, spesifik. Amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria, jadi suaminya ikut mengamalkan, istrinya pun mengandung dan kandungannya dijaga oleh Allah. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Sudah? Ini dari sebelum mengandung sampai kemudian mengandung lahir, detailnya ada di Quran surah ke-19 ayat 3 sampai 15. Ini yang divonis secara medis gak mungkin punya keturunan, dari mulai menopause sampai, mohon maaf Pak, menopause itu kan udah lewat kan masanya, udah sepuh, tiba-tiba mengandung. Bayangin nggak? Kan hukum dokter sekarang, kedokteran sekarang ini susah nih. Seorang tiba-tiba, jangankan menopause dah, orang yang masih ada haidnya saja, kemudian usianya sudah di atas 45 kan disebut kandungan beresiko kan? Ini resiko tinggi, bukan cuma beresiko, resiko tinggi. Yang paling menarik adalah, nih, bagaimana bisa seorang istri Nabi Zakaria yang divonis sudah sepuh, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, tiba-tiba ngandung dan selamat lahir. Lahirnya itu luar biasa, anaknya hebat, dikandungnya bagus, begitu lahirnya taat, dekat dengan Allah dan sebagainya. Ini rahasianya, Quran surah 19 ayat 3 sampai 15. Amalkan amalan-amalan. Di sini ada doa, di sini ada amalan sholat, di sini ada doa. Doa yang di sini, ini khusus untuk kandungan-kandungan yang fasih di atas 4 bulan, Pak. Ya, atau di bawah 4 bulan cuman terasa sulit. Ya, ada suatu gejala, ada macam-macam dan sebagainya, maka minta kepada Allah supaya Allah memperbaiki keadaan itu. Ini doanya di sini. Ya da'allahu rabbahuma la in ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Solih, mintanya solih, ya Allah jadikan anak ini solih. Solih itu mencakup 4 kriteria. Yang pertama thayyib, kedua khair, ketiga ma'ruf, keempat ihsan. Thayyib itu fisiknya yang sehat dan kuat. Tadi sudah kita bahas. Khair itu fikirannya yang bagus. Jadi kalau seseorang itu sehat, kemudian fisiknya sehat, fikirannya bagus, maka pindah dari thayyib kepada khair. Kemudian kalau fikirannya bagus, sifatnya bagus, sikapnya bagus. Kan ada orang yang sifatnya bagus tapi nggak bisa keluar jadi sikap. Begitu jadi sikap disebut dengan ma'ruf namanya. Ma'ruf, jadi tindakan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau ma'ruf ini dikerjakan karena Allah, kan ada orang berbuat baik bukan karena Allah. Saya nolong dia karena dia ngasih bayaran kepada saya. Saya perbaiki karena ingin dapat apresiasi. Kalau dikerjakan karena Allah disebut dengan ihsan. Ihsan. Saya menolong karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, bikin karena Allah, itu ihsan namanya. Anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara yarak. Ya, engkau kerjakan segala hal karena ibadah karena Allah, seakan-akan Allah mengawasimu. Itu di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Gabungan antara thayyib, khair, ma'ruf dengan ihsan disebut dengan solih namanya. 5, yang kelima, solih. Maka ketika Anda minta anak yang solih, Anda minta 4 hal. Fisiknya sehat, keadaannya baik, sifatnya mulia, sikapnya bagus, dan dekat dengan Allah. Dan cara minta pertama dalam fase kandungan ini. Di ketika Anda mintakan, ya Allah, minta, maka Allah akan perbaiki keadaan dirinya. Nah, cuman tidak cukup dengan berdoa. Doa itu harus disandingkan dengan ikhtiar. Jadi kalau Anda berdoa nggak ada ikhtiar, mustahil. Ya Allah lapar, ya Allah saya pengen makan. Apakah makanan turun dari langit? Tidak. Ya Allah saya pengen pintar, ya Allah tapi nggak pernah sekolah, mustahil. Ya Allah saya pengen jadi dokter, ya Allah tapi nggak pernah belajar kedokteran, mustahil. Maka doa disandingkan dengan ikhtiar. Maka ikhtiarnya, 1, perbanyak ibadah, sholat Pak. Tingkatkan sholatnya, minta. Bangun dia dalam tahajud, dalam sujud minta. Keadaan terbaik bagi seorang perempuan yang sedang mengandung sujud. Ya, dia mohon kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Ini. Kemudian mohon doa yang baik sampai ayat ke-15-nya. Ya, sampai jadi anak yang terbaik, sampai dijamin keselamatan di 3 alam. Alam dunia, alam kuburan, sampai alam akhirat. Kemudian dibantu dengan Quran yang 3. Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ini juga kasus tentang kehamilan Nabi Zakaria. Nah, di ayat 90-nya ini ada yang bagus. Ya, wa kanu yusari'una fil khairat. Bahasa Qurannya fa aslahna lahu zaujah. Istri yang sedang punya masalah di kandungannya, kami akan perbaiki, kata Allah. Apa syaratnya? Yusari'una fil khairat, bergegas berbuat banyak kebaikan. Jadi kalau ada misalnya waktu-waktu baik, ada sedekah, kerjakan sedekah. Niatkan sedekah itu untuk kebaikan janinnya. Ya kalau dia sholat dengan baik. Sholat sunat, tahajud, niatkan untuk kebaikan janinnya. Di amalan-amalan yang diniatkan untuk kebaikan sesuatu, itu yang disebut dengan tawassul bil amal. Tawassul. Dalilnya ada di Quran surah ke-5 ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang beriman tingkatkan takwa.
Ya, ketika tingkatkan takwa, wabtagu ilaihil wasilah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk memohon kepada Allah. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang parah, sesuatu yang mustahil, maka kata Allah, kalau dokter sudah mengatakan gak bisa, yang lain mustahil, maka langsung bersandar kepada Allah, sang pemilik segala keputusan yang tidak punya batasan. Caranya bagaimana? Gunakan wasilah takwa. Takwa itu sifatnya ibadah. Dibagi dua, ada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallahnya apa tadi? Salat, baca Quran. Makanya ketika Allah turunkan Quran, ada obat di situ. Apa di antara obatnya? Disebut dengan syifa. Syifa itu punya makna dua. Satu, obat bagi penyakit hati. Yang kedua, obat bagi penyakit fisik yang sudah tidak ada obatnya secara kemanusiaan. Di dunia medis. Itu sudah nggak ada, maka syifa namanya. Di mana Ustadz dalilnya? Quran surah ke-17 ayat 82. Paling kiri sebelah atas. Agak sedikit ke tengah. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan dari Al-Quran itu, ada bagiannya dia obat. Yang kalau Anda kemudian ikuti itu, baca, minta kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan. Nah, di mana di antara contohnya? Contohnya di Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah itu bagian dari obat, disebut dengan asyifa. Ya, apa contoh kasusnya? Dulu di waktu zaman Nabi, ada kepala suku di Arab, yaitu tersengat kalajengking. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ya, begitu menyengat, racun udah menyebar. Nah, udah menyebar semuanya, semua udah give up tuh. Gak bisa nih, gak bisa. Sudah sekarat. Tiba-tiba mereka mencari orang-orang, datang ke kumpulan para sahabat. Ya, ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Satu orang angkat tangan, dia mengatakan, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Bukan saya menyembuhkan, kalau Allah mengizinkan. Makanya adab dokter muslim itu jangan sampai punya suara, ini saya pasti sembuh, ini pasti sembuh. Tidak. Katakan Allah yang menyembuhkan. Saya cuma wasilah saja. Kalau Allah berkehendak, insya Allah disembuhkan. Maka ketika dia datang, dia bacakan Al-Fatihah. Cuma sekali baca, Pak. Sekali baca, nggak pakai apa-apa. Dibacakan sekali, tiba-tiba racunnya keluar, sehat lagi. Diberi hadiah kambing. Takut gratifikasi. Ya, gratifikasi dari ayat gitu kan. Laporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini ada begini kejadian, dikasih hadiah kambing, ini gratifikasi bukan? Kata Nabi, bukan. Tahu dari mana kamu kalau itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah? Ayo kita bagi-bagi kambingnya, ayo nikmati bersama sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi persoalannya, apakah setiap yang baca Al-Fatihah bisa sembuh? Belum tentu. Ada yang baca 1000 kali nambah penyakit. Ya kan? Nah, apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah bangun kedekatan dengan Allah bagi pasien yang dimaksudkan. Itu dulu. Kalau pasien sudah punya hubungan kuat dengan Allah, maka ketawakalannya akan memuncak dan dia sudah bukan tidak peduli, sudah akan menyerahkan sepenuhnya apa yang dikandungnya pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu muncul titik nol ini, disitulah kemudian rahmat Allah akan diturunkan. Saya kira itu jawabannya. Allah